Hampir membunuh Kibutsuji Muzan, karakter ini menjadikan sebagai karakter yang paling kuat di anime serial Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba. Dia memiliki banyak kesamaan dengan Kamado Tanjiro dengan sama-sama menggunakan anting Hanafuda. Oleh karena itu, Muzan juga mengejar Tanjiro karena dendam dan takut tragedi yang hampir membunuhnya kembali terulang. Karakter tersebut adalah Sugikuni Yorichi. Yorichi lahir dari keluarga latar belakang Demon Slayer atau pemburu iblis. Ketika dia lahir, dia sudah memiliki tanda yang ada di dahinya, mirip seperti tanda yang dimiliki oleh Tanjiro. Dan orang yang memiliki tanda tersebut dipercaya akan mempunyai kemampuan hebat dalam memburu iblis. Akan tetapi beredar rumor juga bahwa orang yang memiliki tanda tersebut akan memiliki masa hidup hanya 25 tahun saja. Dikarenakan memiliki tanda seperti luka tersebut, ayahnya menganggap bahwa Yorichi merupakan pembawa sial dan dia juga sering didiskriminasi oleh ayahnya dan memiliki pola asuh yang berbeda yang diberikan oleh ayahnya dengan kakaknya yang bernama Michikatsu Sukikuni dan yang telah berubah menjadi iblis dan berubah nama menjadi Kukushibo. Namun Yorichi masih disayangi oleh ibunya sendiri. Ibunya pun memberikan sebuah anting Hanafuda yang berfungsi sebagai jimat untuk Yorichi karena kerap dia mendapatkan siksaan dari ayahnya sendiri. Selepas ibunya meninggal, Yorichi memutuskan untuk kabur dari rumah. Dia juga memiliki indera penglihatan yang sangat tajam. Biasanya, para pemburu iblis yang sangat kuat memiliki indera yang sangat tajam. Contohnya Tanjiro yang memiliki penciuman yang sangat tajam. Namun, berbeda dengan yang lain, Yorichi memiliki indera penglihatan yang sangat tajam dengan bisa melihat sesuatu dengan tembus pandang. Dengan penglihatannya, Yorichi mampu mengetahui penyakit ibunya yang tidak dapat diselamatkan. Dan kemampuan ini juga berguna ketika ia sedang menghadapi Muzan, di mana ia mengidentifikasi bahwa Muzan memiliki 5 otak dan juga 7 jantung. Dan sehingga dengan kemampuan penglihatannya yang sangat tajam, dia mampu mengalahkan Kibutsuji Muzan. Setelah ibunya meninggal, ia kabur dari rumah. Yorichi pun bertemu dengan seorang anak bernama Uta yang nyatanya juga bernasib sama seperti dirinya. Yorichi dan juga Uta memutuskan untuk pergi menjelajah bersama. Ketika sudah beranjak dewasa, mereka berdua menikah dan dikaruniai seorang anak. Namun nasib buruk menimpa Yorichi. Ketika ia pulang ke rumah, didapati bahwa Uta yang sedang mengandung dibunuh oleh iblis. Hal itu pun membuat Yorichi sangat marah. Dan hal itu juga yang membuat Yorichi menjadi seorang Demon Slayer yang pertama. Selain itu, dia juga orang yang menciptakan teknik pernapasan pertama kali. Teknik pernapasan yang pertama yang dia ciptakan adalah teknik pernapasan matahari. Setelah ia menciptakan teknik tersebut, akhirnya dia mengajarkan ke semua anggota yang berada di korps anggota Demon Slayer, yang pada saat itu mereka hanyalah mempunyai kemampuan berpedang biasa. Dan nyatanya, teknik pernapasan matahari milik Yorichi sulit dipelajari. Oleh karena itu, ia mengajarkan teknik lain dengan cara melahirkan beberapa turunan dari teknik pernapasan matahari. Dan dari hasil latihan tersebut, maka terciptalah beberapa teknik pernapasan seperti api, air, angin, dan juga petir maupun bulan. Namun, pada akhirnya, teknik pernapasan milik Yorichi diwariskan kepada klan Kamado dengan sebutan sebagai Hinokami Kagura atau tarian Dewa Api. Dan teknik itu diwariskan hanya melalui klan Kamado saja. Dan tak heran mengapa Tanjiro bisa melakukan teknik pernapasan matahari. Ketika Yorichi melaksanakan misi sebagai Demon Slayer Corps, Yorichi juga bertemu dengan Muzan. Yorichi merasakan aura gelap yang amat kuat dari dalam diri Muzan. Dan Yorichi pun menyadari bahwa dia adalah Raja Iblis yang sebenarnya dan berkeyakinan bahwa dirinya diutus hanya untuk membunuh Muzan. Ketika Yorichi sibuk bertarung dengan Muzan, ia menggunakan bentuk ke-13 yang merupakan bentuk sempurna dari pernapasan matahari. Dan akibat dari serangan Yorichi, Muzan tidak bisa menyembuhkan dirinya secara instan ataupun beregenerasi. Ia jatuh dengan memegang lehernya yang hampir terputus. Dan ketika situasinya mendesak, akhirnya dia meloloskan diri dengan meledakkan tubuhnya menjadi 1.800 bagian. Yorichi pun berhasil menebas 1.500 diantaranya dan menyisakan 300 bagian yang hanya sebesar kepalan tangan saja.
Dan luka hasil pertempuran tersebut membekas di tubuh Muzan sampai saat ini. Michikatsu, yaitu kakaknya yang juga merupakan seorang Demon Slayer Corps, memilih jalan yang berbeda, yaitu ia bergabung menjadi seorang iblis dan menjelma sebagai iblis bulan kelas atas nomor 1. Setelah menjadi iblis, ia berubah namanya menjadi Kokushibo. Dia memutuskan menjadi iblis karena dia sangat iri kepada kemampuan adiknya. Dan alasan lain adalah ia ingin hidup lebih lama karena Kokushibo juga memiliki tanda luka yang seperti Yorichi yang diyakini bahwa dia akan berumur pendek. Sebagai mantan pasukan Demon Corps, Kokushibo juga menguasai teknik pernapasan bulan. Dan setelah 60 tahun berubah menjadi iblis, akhirnya Kokushibo dan Yorichi bertemu. Dan kala itu, Yorichi sudah berusia 80 tahun. Kokushibo bertanya kepada Yorichi mengapa ia bisa hidup lebih lama. Namun Yorichi hanya menatap kakaknya dengan rasa kasihan dan sedih yang melihat kakaknya yang sudah berubah menjadi iblis. Pada akhirnya mereka pun bertarung. Yorichi yang sudah memasuki usia tuanya berhasil melukai tubuh Kokushibo. Namun ketika ia ingin melancarkan serangan kedua, Yorichi tumbang karena usianya. Meskipun Yorichi hidup dengan kekuatan yang sangat luar biasa, namun ia selalu dibayangi oleh kegagalan. Hal itu diakuinya ketika Tanjiro memasuki ingatan leluhurnya. Dan pada saat itu Yorichi sedang curhat kepada leluhur Tanjiro. Terdapat 3 kegagalan yang dilakukan oleh Yorichi. Pertama, gagalnya membunuh Kibutsuji Muzan. Dan yang kedua, meloloskan iblis Tamayo. Dan ketiga, gagal mencegah kakaknya berubah menjadi iblis. Dan ketiga kegagalan tersebut membuat Yorichi dikeluarkan dari organisasi Demon Slayer. Bahkan beberapa rekannya juga menyuruh Yorichi untuk bunuh diri saja. Dan pada akhirnya Yorichi pun pergi dengan mewariskan teknik pernapasan matahari kepada klan Kamado. Dan memberikan anting Hanafuda kepada leluhur Tanjiro. Nah, itulah tadi beberapa informasi tentang Yorichi, sang Demon Slayer Corps pertama yang menciptakan teknik pernapasan. Jika ada salah informasi ataupun kata-kata yang salah, mohon minta maaf. Segitu aja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan see you next video.